إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sesungguhnya pujian milik Allah semata. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berlindung kepadanya min sururi anfusina, dari jahatnya jiwa-jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Ibadallah, Allah telah menyeru orang-orang beriman, dan ini selalu banyak di dalam ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Seruan yang tidak henti-hentinya di mimbar yang agung ini, yakni seruan mengajak untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Yaitu hendaknya Anda melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan ilmu berdasarkan cahaya Allah. Anda melakukan ketakwaan harus mempunyai harapan akan adanya ganjaran pahala dari Allah. Ketakwaan yang berarti juga hendaknya Anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus diiringi dengan ilmu di atas cahaya Allah. Tatkala Anda meninggalkan kemaksiatan harus mempunyai rasa khauf, takut akan adanya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sejati. Ibadallah, telah kita rasakan hari ini adanya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera ataupun sebagian lainnya. Bahwasanya hal tersebut sesuai dengan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dengan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bencana alam tidak hanya disebutkan yang salah oleh orang beriman, itu fenomena alam, itu peristiwa alam. Tidak, ini merupakan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala firmankan, ma asabakum min musibah illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang Allah muliakan, musibah yang terjadi tentu adalah adanya pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Dan ingatlah apa faktor terbesar sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air dan lumpur yang begitu banyak menerjang kaum muslimin di sana. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Inilah salah satu yang paling besar adanya musibah bencana telah nampak. Zahar, di mana telah nampak? Fil bar wal bahar, di daratan dan di lautan. Apa yang nampak? Al-fasad, kerusakan. Zahar al-fasadu fil bari wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Lantaran itu telah disebabkan oleh tangan-tangan manusia, oleh dosa-dosa mereka sendiri. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka kita harus memperhatikan ulah tangan manusia sendiri yang akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah air yang banyak itu, lumpur yang berlimpah itu diperintahkan oleh Allah. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bencana alam bukan fenomena alam, tapi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salafus saleh, adanya musibah bencana ini adalah sebagai ketukan, sebagai peringatan bagi manusia yang hatinya lalai. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita pun sebagai orang beriman harus dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dari musibah bencana ini. Walaupun kita tidak merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana, maka orang beriman hendaknya dia bersabar tatkala mendapatkan musibah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hendaknya orang beriman tatkala mendapatkan musibah, tatkala mendapatkan bencana, dan ini adalah ikhtibar, maka dia harus rela. Orang beriman harus rela terhadap takdir buruk ini. Karenanya Nabi SAW sabdakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu bersama beriringan dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum, maka kaum tersebut akan diberikan ujian. Mereka, kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ujian. Faman radiya, maka siapa saja yang ridha, falahu ridha, maka ridha Allah baginya. Tapi sebaliknya, wa man syakhita falahu syakhat. Siapa yang marah, siapa yang tidak ridha terhadap ketetapan Allah, maka itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, kaum muslimin yang Allah muliakan,
Wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah itu lantaran dari tangan-tangan kalian sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibadallah, sidang Jumat yang Allah muliakan. Musibah yang terjadi ini lantaran dari tangan-tangan manusia sendiri. Dan yang paling terbesar terjadi penyebabnya musibah ini adalah asyirk, kesyirikan yang merajalela. Kesyirikan, ya ikhwah. Tidakkah kita melihat sejarah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kaum-kaum terdahulu yang mereka enggan, mereka sombong, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihissalam sekitar 950 tahun telah mengajak kepada tauhid. Kaumnya enggan, kaumnya membangkang. Apa yang terjadi? Allah kirim banjir bandang. Dan ini kita ketahui ya ikhwah. Lihat kaum Ad, manusia yang gagah tinggi, bisa membangun bangunan yang menjulang tinggi, diutus oleh Allah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengajak untuk mentauhidkan Allah, tapi kaum Ad yang sombong ini tidak mau diajak seruan tauhid oleh Nabi Hud alaihissalam. Maka kaum Ad diutus oleh Allah angin yang dingin lagi kencang, rihan sorsora, selama sepekan berturut-turut, 7 hari ya ikhwah. Mereka habis, mereka musnah. Karena mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Saleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud dengan adanya mukjizat berupa unta, dan Nabi Saleh mengajak untuk tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kaum Samud mereka mendustakan Saleh alaihissalam. Itu pun terjadi apa yang Allah utus berupa gempa. Ini kesyirikan yang mereka tidak mau tinggalkan. Lalu apalagi kemaksiatan, lihat terjadi di kaumnya Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini kemaksiatan. Kemaksiatan terjadi, dibiarkan begitu saja. Lihat Allah akan mengutus. Allah mengutus makhluknya. Angin, banjir, letusan gunung, membalikkan bumi. Ini semua makhluk Allah tunduk kalau Allah perintahkan, lantaran adanya kesyirikan, lantaran adanya kemaksiatan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita jauh dari Sumatera. Tapi ingat, kita tidak tahu kalau banyaknya kesyirikan, adanya kemaksiatan yang didiamkan, yang dilakukan, itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ini semua sebagai pelajaran buat kita yang di sini. Maka bersyukurlah tatkala kita aman. Lalu termasuk prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh terhadap saudara-saudara seiman yang kena musibah, kena bencana, maka dia tidak harus diam begitu saja. Tolonglah saudara-saudara kita di sana. Berikan apa yang kita punya, harta kita dermakan, doa kita panjatkan.
Nggak punya itu dua-duanya, kita punya tubuh yang kuat, jadilah relawan untuk membantu saudara-saudara kita. Lihat rumah-rumah mereka terisi dengan lumpur-lumpur yang basah. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Allah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Dalam riwayat Imam Muslim, Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Maka kalau kita mau ditolong oleh Allah hari ini, tolonglah saudara-saudara kita di sana. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Cukuplah bencana, musibah jadi pelajaran berharga buat kita agar kita kembali. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami utus ayat tanda-tanda bencana tersebut, azab-azab orang terdahulu, illa takhwifa, melainkan itu untuk menakut-nakuti kalian agar kalian, manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Teruslah kita banyak istighfar kepada Allah. Teruslah kita banyak sedekah. Sebagaimana perintah Umar bin Abdul Aziz tatkala memimpin kaumnya. Tatkala di situ ada gempa, ada bencana, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala memberikan kepada rakyatnya agar mereka beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Agar mereka banyak-banyak memberikan sedekah. Inilah salah satu di antara hal-hal yang bisa mencegah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun diperintahkan oleh Nabi kita, suri teladan kita untuk bersolawat. Lebih-lebih di hari Jumat, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin yang Allah muliakan, terus diingatkan di hari Jumat ini, di penghujung waktunya, yakni tatkala ingin maghrib, sebelum maghrib berkumandang, itu adalah waktu-waktu ijabah dalam berdoa. Maka hadirkan hati kita dengan tulus untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, ataupun doa yang Anda inginkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa Sumatra. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa Sumatra. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa Sumatra. Kuatkan hati-hati mereka ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.